Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispa Intundeki, NIM 131424051 dari kelas 1B, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami perencanaan pendidikan dengan judul Sejarah, Paradigma, dan Posisi Konsepsi Perencanaan dan Implementasi Rencana Pendidikan. Dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Pertama, saya akan menjelaskan teori sejarah pendidikan. Meneliti bagaimana ide dan praktik pendidikan telah berkembang dari masa ke masa. Ini mencakup perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan yang tercermin dalam konteks sosial dan politik. Misalnya reformasi pendidikan pada era Renaissance, pergerakan pendidikan progresif di abad ke-20, dan perubahan terbaru dalam pendidikan berbasis teknologi. Selanjutnya, paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan adalah kerangka pemikiran yang membentuk cara kita memahami dan melaksanakan pendidikan. Ini termasuk berbagai pendekatan seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan humanisme. Setiap paradigma menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana belajar terjadi, bagaimana kurikulum harus dirancang, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Selanjutnya, konsepsi perencanaan pendidikan. Konsepsi ini mencakup teori dan model yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan rencana pendidikan. Ini termasuk analisis kebutuhan, penetapan tujuan, perancangan kurikulum, dan strategi implementasi. Misalnya model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, adalah pendekatan sistematis yang sering digunakan dalam perencanaan pendidikan. Implementasi rencana pendidikan. Implementasi melibatkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan rencana pendidikan yang telah dikembangkan. Ini termasuk pelatihan guru, penyediaan sumber daya, dan pemantauan serta evaluasi efektivitas rencana. Implementasi yang sukses memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Berikut kelebihan dan kekurangan paradigma dalam perencanaan pendidikan. 3 kelebihan paradigma dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, memberikan kerangka berpikir. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, fokus pada pembelajaran aktif. Berikutnya, 3 kekurangan paradigma dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, keterbatasan dalam penerapan. Yang kedua, kesesuaian dengan sistem pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan. Terakhir, kesimpulan. Dari materi sejarah, paradigma, dan posisi konsepsi perencanaan serta implementasi rencana pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai aspek-aspek tersebut sangat penting dalam merancang program pendidikan yang efektif dan relevan. Sejarah pendidikan memberikan wawasan tentang perkembangan sistem pendidikan dari masa ke masa, sedangkan paradigma dalam perencanaan pendidikan memberikan kerangka berpikir yang berbeda dalam merancang rencana pendidikan. Posisi konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan menitik beratkan pada proses perumusan tujuan, strategi, metode evaluasi, dan pelaksanaan rencana pendidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas implementasi rencana pendidikan dan membantu dalam melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.